Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Raya rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dan di pagi hari ini kita kembali hadir di rumah Allah yang tercinta ini dalam menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita dalam waktu beberapa menit ke depan taklim subuh. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah, tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena berkat beliau kita berada di dalam keimanan. Berkat beliau kita di dalam hidayah. Berkat beliau kita berada di dalam keselamatan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pagi hari ini akan mengangkat tema tentang abdan syakuro. Hamba yang bersyukur. Karena rasa syukur ini harus kita wujudkan di dalam perilaku. Dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi orang yang beruntung, Bapak Ibu. Orang yang beruntung itu orang yang bersyukur. Sebenarnya syukur ini tidak terlalu sulit sebenarnya, Pak. Tapi ternyata faktanya banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat kenyataan, sedikit manusia yang bersyukur. Bisa kita lihat ini ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Mulk 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilam ma tashkurun. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Jelas ini, Pak. Menggambarkan, menyatakan manusia itu sedikit yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Saya sengaja mengangkat tema ini karena bersyukur itu penting, Pak. Sangat penting bersyukur itu. Kalau ingin selamat, bersyukur. Karena syukur ini ada kaitan dengan nikmat nantinya. Syukur ini ada kaitan dengan azab. Orang yang bersyukur itu nikmatnya terus bertambah, orang yang tidak bersyukur ini diazab. Dan kalau kita ingin meletakkan hukum syukur itu wajib sebenarnya. Tapi manusia tidak tahu, banyak kan tidak tahu. Nah, kalau bicara tentang syukur, tentunya nanti kita akan bicara tentang nikmat Allah. Bicara tentang nikmat Allah,
Bagian dari nikmat itu ada materi nantinya. Nah itu materi itu nantinya ada bab khusus zakat. Itu bab syukur juga sebenarnya zakat itu. Orang yang banyak harta tapi tidak zakat itu tidak bersyukur. Tidak sedekah itu tidak bersyukur. Orang yang kikir itu orang yang tidak bersyukur. Jadi syukur ini nanti aplikasi di dalam kehidupan sangat luas. Sampai ke zakat dia, sampai ke sedekah dia, sampai berbuat baik dia. Jadi perwujudan syukur ini sangat luas. Bahkan orang yang selamat sampai ke surga itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi syukur ini sangat penting sekali. Dan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini harta kita sudah banyak, mungkin kita lupa, mungkin kita belum tersadarkan untuk mengeluarkan zakat, itu berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kerangka syukur itu diucapkan dengan lisan, dengan hati, dan diwujudkan dengan perbuatan, itu syukur. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara bersyukur yang benar. Banyak orang pemahaman syukur itu kalau dia sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah bersyukur. Sebenarnya mengucapkan alhamdulillah itu bagian dari rasa syukur sebenarnya. Bagian dari rasa syukur, tapi aplikasinya itu harus diwujudkan dalam kehidupan. Dalam ibadah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Lantas untuk menjadikan diri kita ini abdan syakuro itu bagaimana Pak? Abdan syakuro itu hamba yang banyak bersyukur. Abdan syakuro ini dinisbatkan kepada seorang nabi sebenarnya. Mengapa nabi itu mendapatkan atau dinisbatkan dengan abdan syakuro? Karena nabi yang satu ini banyak bersyukur kepada Allah. Hidupnya lama, dia bersyukur kepada Allah di setiap kesempatan. Di setiap momen dia bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah. Nabi siapa itu Pak? Dinisbatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ini dijelaskan. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakuro. Ini. Wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Nuh, adalah hamba yang banyak bersyukur. Mengapa Nabi Nuh ini, Pak, kan menjadi tanda tanya. Disebutkan di dalam Al-Quran, abdan syakuro. Ternyata dia banyak berzikir kepada Allah. Di setiap momen kesempatan hidupnya itu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nanti kalimat ini ada kaitannya dengan rasa syukur. Makanya kalimat ini dipakai oleh orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Dalam umurnya yang 950 tahun, ada yang mengatakan lebih, 1000 lebih, ada yang mengatakan 950 tahun. Selama itu dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Nak senang, nak dia ejek, nak apa, dia Alhamdulillah. Kita tidak sampai 100 tahun, kalimat Alhamdulillah sedikit. Bayangkan seseorang kalau hidup 500 tahun itu dia mengucapkan kalimat itu. Wah, hebat Pak. Jadi salah satu rahasia mengapa Nabi Nuh itu dijadikan Allah mendapatkan makom abdan syakuro. Kalimat ini berjuta-juta dia ucapkan. Dari kecil sampai dia mati mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Tidak tahu itu keadaan susah, senang, Alhamdulillah. Dan Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Bukan Nabi Pak, Rasul yang pertama mendapatkan predikat Ulul Azmi. Ulul Azmi ini manusia yang punya tekad yang kuat. Ulul Azmi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi Nabi Nuh ini
senantiasa dia memuji Allah, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, apalagi tentang nikmat, Pak. Kita terkadang lupa mengucapkan kalimat itu di saat kita nikmat itu belum datang, Pak. Kita seorang pedagang, belum pelaris. Kita belum mengucapkan kalimat itu. Kalimat itu baru terucap secara spontan di saat pelaris, Pak. Alhamdulillah. Kalau belum pelaris, belum pecah telur, belum terucap kalimat ini. Mestinya dari pagi sudah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ucapkan itu. Di samping kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu juga akan memudahkan rezeki. Salah satu cara untuk memudahkan rezeki adalah banyak istighfar. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, menjadi permasalahan buat kita bagaimana untuk menjadikan diri kita ini abdan syakuro. Nah, itu penting, Pak. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Kalau kita bicara ibadah, kita pasti bertemu dengan ibadah sholat. Pasti bertemu dengan ibadah zakat. Itu ibadah mahdoh semua itu. Memperbanyak ibadah yang sunnah ataupun wajib. Kalau kita melihat ada orang rajin sholat, Bapak Ibu, rajin ke masjid, itu indikasi dia sudah bersyukur kepada Allah. Indikasi, Pak. Tanda-tanda. Bukan dipastikan, indikasi. Atau begini, Pak. Sebenarnya melihat orang yang bersyukur atau tidak itu ada ciri-cirinya. Ibadahnya rajin. Kemudian dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi indikasi orang yang bersyukur itu salah satunya dia sering sekali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Setiap momen apa saja alhamdulillah. Bahkan dalam keadaan musibah pun alhamdulillah. Orang jarang mendapat musibah, alhamdulillah. Paling-paling orang mendapat musibah, ya Allah, cak mano ini, astagfirullah, ya langsung ucap. Ada orang mengatakan di saat musibah mengucapkan alhamdulillah kurang tepat. Sebenarnya tepat, Pak. Tepat. Karena di balik musibah itu ada sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Seperti pahala. Allah berikan pahala, mengapa kita tidak memuji Allah? Allah berikan musibah, Allah akan gugurkan dosa kita. Mengapa kita tidak memuji Allah? Allah hapuskan dosa. Puji Allah, alhamdulillah. Luko, alhamdulillah. Atau kita langsung spontan astagfirullah, alhamdulillah. Langsung ingat bahwa musibah itu akan ada ganjaran pahala dan menggugurkan dosa. Banyak-banyak ibadah, Bapak Ibu. Kalau ibadah mahdoh, itu kan ada syarat dan rukun seperti sholat. Ada ketentuan khusus, Bapak Ibu. Ibadah wajib itu sholat. Ada ibadah yang ketentuannya itu tidak harus dipenuhi. Seperti kalau sholat harus wudu, sholat harus menghadap kiblat, sholat harus menutup aurat. Tapi ada ibadah yang tidak punya syarat seperti itu. Ibadah yang sangat simpel, sangat mudah, tapi kita ini terlena. Salah satu ibadah yang sangat simpel adalah mengingat Allah. Mengingat Allah ini ada kaitannya dengan rasa syukur nantinya. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Al-Baqarah 152. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Orang yang ingat Allah itu, Allah ingat dia. Washkuruli. Bersyukurlah padaku. Washkuruli. Wala takfurun. Jadi orang yang senantiasa ingat Allah, itu indikasi dia bersyukur. Bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Dia bersyukur pada Allah. Jadi di pertama itu, fadhkuruni. Yang kedua, washkuruli. Bersyukurlah kepadaku. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kalau zikir itu tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat. Bahkan dalam zikir juga, terkadang kita tidak mengucapkan lafaz zikir. Diam saja. Dalam istilah Jawa eling, Pak.
Ada sedikit perbedaan Bapak Ibu, mengucap dan mengingat. Memang di dalam zikir itu ada kalimat, tapi kalau kalimat itu tidak diucapkan, apakah dia masih bisa dikatakan zikir? Iya, zikir itu ingat. Kalau kita yang afdol itu memang mengucapkan sambil mengingat. Seperti kalimat zikir subhanallah. Itu kalimat zikir. Itu juga seseorang mengucapkan kalimat itu semestinya dia ingatannya kepada Allah. Tapi ada orang yang melafazkan kalimat zikir tapi dia tidak ingat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ingatannya kemana-mana. Jadi yang namanya zikir itu adalah ingat. Yang namanya zikir adalah kesadaran akan Allah. Sadar Allah. Sadar Allah sedang melihat. Itu zikir, Pak. Orang yang diam, tidak mengucapkan lafaz apa-apa. Tapi dia sadar Allah sedang melihat dia. Dia tidak mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allah Akbar. Tidak, dia diam saja. Tapi kesadarannya itu Allah sedang perhatikan dia. Kesadarannya ini Allah sedang bersama dia. Itulah zikir. Karena arti zikir itu ingat. Baik Bapak Ibu, ceramah ini tidak lama, rentak waktu lama ceramah subuh ini Pak. Habis kopi, habis snack, selesai. Jadi kalau masih ada snacknya ceramah belum selesai-selesai ini Pak. Cepat akan habislah snack itu, udah tuh kita balik Bapak Ibu. Yang kedua, cara untuk menjadikan diri kita ini abdan syakuro adalah berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Perbuatan baik itu banyak, amal soleh itu banyak. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang agak berat itu, kalau berbuat baik itu dikaitkan dengan harta, itu agak berat. Memang agak berat. Ada orang minta sumbangan. Ada kotak lewat depan kita. Ada orang minta sedekah. Kebanyakan kita rata-rata, mungkin 100% atau 99%. Kita punya uang nih Pak, banyak lembaran. Ada lembaran 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, lembaran 20.000, pecahan-pecahan uang itu. Ada 50.000, ada 100.000. Pecahan terbesar dalam kantong kita ada 100.000, umpama nih. Kemudian mengecil 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu satu-satu semuanya. 100.000 satu, umpama Pak. 50.000-nya satu. Di saat ada sumbangan, di saat ada orang minta sodako, di saat kotak infak lewat, kita milih Pak. Milih. Yang paling langka orang yang memilih itu yang gambar kertas yang warna merah. Langka itu Pak. Semua satu umpama dalam dompet. Duit 100-nya siko, 50-nya siko. Jarang Bapak Ibu. Makanya uang yang paling banyak dalam kotak infak. Ini pembuktian. Uang 2.000 dan 5.000. Kalau kita ngitungin pak buka celengan Mbak di Jumat itu. Ada 100.000 itu Ustaz ya. Tapi hanya beberapa lembar. Kata Pak Asbi kemarin, kalau ada wong punya duit 100 juta, dia masukkan ke kotak infak. Tuh dia punya duit banyak nih, masukkan 100.000. Itu belum ada apa-apanya dibanding orang yang punya uang 50.000, dia masukkan 10.000. Itu hebat, Pak. Terkadang saya ingat dengan pembicaraan Ustadz yang kemarin, Ustadz Pak Asbi, Ustadz Malina, Ustadz Aris. Saya ingat. Karena kita ini gantian yang ceramah kan, Pak. Dan kita selalu hadir di setiap momen-momen kajian di masjid ini. Selalu hadir, Bapak Ibu. Jadi berbuat baik itu memang banyak.
Tidak selalu berbuat baik itu dengan materi, tidak. Menolong orang juga berbuat baik. Memberikan siraman rohani seperti ini juga berbuat baik. Mengeluarkan kata-kata yang baik itu berbuat baik. Yang paling mudah itu memang kaulan, berkata, paling mudah. Sehingga yang terakhir di dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Falyakul khairan, ngomong yang baik. Kalau tidak bisa juga ngomong yang baik, diam. Auliasmut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dalam bersyukur itu adalah kesadaran kita bahwa segala nikmat yang ada ini sejatinya bukan milik kita. Kita punya ruko, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya cucu. Yang beri adalah Allah. Kalau itu sudah kita sadari bahwa nikmat itu semuanya dari Allah, tidak ada tidak ada alasan. Akan tumbuh secara otomatis. Kita akan mengucapkan alhamdulillah. Rasa syukur itu akan langsung tumbuh. Dan itu harus disadari dulu. Ada jabatan, ada harta yang banyak, ada waktu luang, bisa menghadiri majlis taklim. Itu dari Allah. Allah mudahkan langkah kita subuh ini untuk masjid. Banyak saudara kita, badan sehat, makan banyak, tapi tidak ke masjid dia. Banyak, Pak. Juga dalam rasa syukur itu tidak ada rasa mengeluh. Ada musibah, tetap alhamdulillah. Menghadapi cobaan ini tetap alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi syukur ini satu hal yang luar biasa sebenarnya. Semua nikmat itu dari Allah. Nah, kalau kita ingin berpikir kembali tentang syukur kepada Allah. Syukur itu adalah untuk menambahkan nikmat. Bagaimana nikmat itu bisa bertambah kepada kita? Harus. Paksakan diri kita ini untuk bersyukur. Walaupun syukur itu rasa kesadaran tentang pemberi nikmat. Tapi di awal-awal belajar bersyukur, paksakan untuk bersyukur. Nikmat itu akan bertambah. Salah satu contoh, di saat usaha sedang tidak lancar, rezeki sedang seret, sedekah, Pak. Itu kan kontradiksi sebenarnya. Duit lagi dikit, sedekah. Disitulah sebenarnya letak ujian, Bapak Ibu. Wah, ini duit ada selembar nila 100.000, pecahkan dulu. Ganti dulu duit itu. Tukar di warung. Tukar, kalau memang duit itulah untuk sebulan umpama, Pak. Untuk pegangan kita 100.000. Pecah jadi yang 10.000, 10 lembar. Jadi 10 lembar dia, Pak. Nah, bisa kita gunakan 10.000, 10.000, 10.000. Seperti itu. Untuk mengajarkan kita bisa bersyukur kepada Allah. Karena mengapa? Syukur ini ada kaitannya nanti dengan bala, Bapak, Bu. Syukur ini ada kaitannya nanti dengan petaka atau musibah. Mengapa tanaman di satu tempat tidak subur? Mengapa persawahan di satu tempat diserang wabah? Ternyata di tempat itu setelah panen beberapa kali, bertahun-tahun, tidak keluarkan zakat. Contoh, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu. Di Muratara, duku itu hari ini sudah pada mati, busuk akar. Apa? Itu indikasi buah-buahan itu tidak dizakatkan. Tidak dikeluarkan zakatnya. Ini Pak Aris. Mati dia, Pak. Pernah di daerah kami, Pak. Di daerah Maninjau. Itu beberapa tahun diserang hama. Manci, Pak. Manci itu tikus. Berapa tahun itu datuk. Kita tidak panen tuh ya. Serang tikus. Saya ingat-ingat lagi. Mungkin dusun kami itu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin orang kampung kami itu tidak mengeluarkan zakatnya mungkin.
Ada Pak yang mengeluarkan zakat. Tidak sebanyak orang yang tidak mengeluarkan zakat. Seperti itu. Lah dapat padi, lah panen. Sudah, jual. Dapat panen, dapat padi, pala panen, berkarung-karung. Dimakan, dijual. Tidak mengeluarkan zakat. Masya Allah. Akhirnya datang wabah. Berapa tahun? Wabah tikus itu. Tidak bisa dibasmi Pak kalau wabah itu Pak. Wabah itu cukup aneh Pak. Mengapa aneh? Diburu itu tikus, diupah, satu kepala tikus itu dihargai dengan rupiah. Beribu-ribu sampai tikus itu menggunung. Masih juga wabah itu bertahun-tahun. Tidak habis-habis. Tapi di saat wabah itu pergi, aman. Tak kemana tikusnya. Jadi syukur ini nanti kaitannya dengan nikmat, dengan bala. Penduduk yang tidak bersyukur, ini akan mendapatkan petaka yang luar biasa. Mengapa kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan oleh Allah? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Salah satunya. Karena tidak mentauhidkan Allah. Nabi Nuh itu, tauhid, dakwahnya itu kan dakwah tauhid. Kaum Nabi Nuh itu kaum yang tidak bersyukur. Ditenggelamkan oleh Allah. Bahkan salah satu anak Nabi Nuh itu ikut ditenggelamkan juga. Anak Nabi Nuh itu ada 4 Pak. Yang ditenggelamkan itu yang durako dengan baknya. Kan'an namanya Pak. Itu sedikit-sedikit ingat lagi sejarah. Yang 3 dibawa naik kapal. Memang agak aneh juga. Nabi Nuh itu bikin perahu besar, kapal besar itu bukan di pinggir laut. Tapi di kampung, di pucuk bukit. Sewaktu kaum Nabi Nuh itu akan ditenggelamkan, Nabi Nuh kan sudah kesal. Berdakwah selama 900 tahun, yang mengikut Nabi Nuh itu cuman 80 Pak. Tidak sampai 100. Itu pun sama keluarga, broyotan-broyotan, 80. Beribu-ribu udah galak ikut Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh kesal. Awal daripada petaka itu, di samping kaum Nabi Nuh tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah memerintahkan untuk membuat bahtera. Allah yang nyuruh itu Pak. Bukan Nabi Nuh macak-macak, tidak, bukan. Salah satu mukjizat Nabi Nuh itu membuat bahtera yang sangat besar. Bikin kapal, kata Allah. Dari mana kayunya ya Allah? Tanam. Bayangkan Pak, nak buat kapal kayunya nanam dulu. Tanam. Kan Nabi Nuh itu lama hidup. Beratus-ratus tahun nunggu kayu itu sampai besar. Setelah kayu itu sudah besar, ditebang, dibikin kapal. Dia cek oleh kaumnya itu. Setelah kapal jadi, dipanggil orang-orang yang mengikut Nabi Nuh. Seluruh manusia dipanggil waktu itu. Kaumnya itu disuruh naik kapal. Kan gila tuh. Disuruh naik kapal di tengah daratan. Hari hujan. Hujan waktu itu kalau kita melihat sejarah Pak, bukan sehari 2 hari. 40 hari, 40 malam. Nah, kapal Nabi Nuh ini berlayar 150 hari dalam sejarah. Berapa bulan itu surut air Pak. Akhirnya kapal Nabi Nuh itu mendarat di Bukit Judi namanya. Di pergunungan. Bukan mendarat di pinggir pantai, tidak. Terdampar di Bukit Judi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sebenarnya pelajaran Nabi Nuh ini yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Ratusan tahun Nabi Nuh itu hidupnya adalah berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kita hidup hanya sebentar Pak. Paling-paling 100 tahun lah kata Pak Asbi. 100 tahun itu kalau untuk manusia akhir zaman sudah sangat lama Bapak Ibu. Nah, syukur ini pertama untuk menambah nikmat. Yang kedua, untuk melanggengkan nikmat. Nikmat itu terus datang, terus bersama kita. Itu dengan rasa syukur. Syukur ini juga untuk menolak bencana, menolak petaka, menolak hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah syukur kepada Allah. Semakin banyak bersyukur, pakailah kalimat Alhamdulillah.
Ucapkan kalimat itu sebanyak-banyaknya. Jadikan rasa syukur ini menjadi bagian dari hidup kita. Sampai mati ucapkan kalimat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat itu Allah terus berikan kepada kita. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.